Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta menyayang, gitu kan? Memang penyayang, menyayangi kita. Bukti penyayangnya adalah kalau antum berbuat dosa, umur misalnya seseorang 60 tahun, anggap dia balik umur 15 tahun, berarti ada dari 60 tahun 45 tahun. 45 tahun ini semua maksiat, semua zina, riba, macam-macam dilakukan sama dia. Pas umur 60 tahun, sudah 45 tahun buat maksiat, umur 61 tahun taubat kepada Allah, menyesal-nyesal, ya Allah saya baru tahu nih kalau ini dosa, saya taubat, diampuni nggak? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Tidak ada jawaban. Hah? Nanti kalau ada yang tanya poligami baru semangat. Ini ikhwah ini memang nih. Jadi diampuni dosanya kan? Diampuni. Itu berarti maha rahmatnya Allah. Allah betul memang menciptakan surga dan neraka, dan Allah mengatakan pada surga, hai surga kau, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi ya, hai surga kau adalah rahmatku yang aku akan balas hamba-hambaku yang patuh dan bertakwa, dan wahai neraka kau adalah azabku yang aku gunakan untuk menghukum orang-orang yang membangkang, gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta meletakkan peraturan-peraturan. Antum kerja di perusahaan, ada peraturan tuh, masuk jam 7, keluar jam 5, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya begini, peraturannya ada. Ada pelanggaran, ada juga hukuman-hukuman bagi yang melanggar, yang tidak masuk 3 hari berturut-turut tanpa alasan maka dipecat. Pekerjaannya tidak selesai akan begini, peraturan perusahaan. Ya kita masuk perusahaan, kita ikuti peraturannya, gitu ya. Kita seperti itulah, kita ikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah surga dan neraka sudah diciptakan sama Allah. Allah tuntun nih, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini surga. Surga itu begini, luar biasa nikmatnya. Hati-hati jangan langgar ya. Kalau di kantor tadi, langgar kamu dipecat loh. Nggak bisa lagi diterima. Sudah dicoret namanya. Udah nggak mungkin, biar melamar berapa kali pun, bawa surat dari menteri pun tidak diterima. Baik, dikasih tahu, tetap dia langgar, dipecat dari perusahaan. Ini Allah mengatakan, ini pelanggaran-pelanggaran ya, jangan dilakukan, nanti masuk neraka loh, neraka itu begini, dijelaskan, gitu kan? Nah sekarang tinggal kita, dengan akal sehat kita, mestinya kita pilih yang baik dong, masuk surga, jangan pilih yang masuk neraka, mestinya kan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini, meletakkan peraturan-peraturan dengan kemahakuasaannya. Dan kalau kita menghubungkan di sini, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nggak mau kita masuk neraka. Allah nggak mau masuk neraka. Sampai kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Nggak ada orang yang mencelakakan dirinya nanti masuk neraka, kecuali memang orang yang bobrok sekali. Karena dia walaupun sebelum meninggal dunia beberapa saat kalau sempat taubat, dan memang kata ulama, semua orang yang berbuat dosa, Allah tiap saat kirimkan sinyal penyesalan. Subhanallah, nggak ada orang buat dosa itu nggak nyesel. Dimasukin walaupun dia penjahat, itu setiap habis membunuh atau dia habis berzina, habis mencuri, itu biar mulutnya senyum, tetap dalam hatinya itu ada kecamuk penyesalan. Itu sinyal dari Allah untuk supaya dia kembali ke jalan Allah SWT. Terus diingatkan. Nanti kalau dia tidak mau betul-betul, tidak mau memang membangkang, baru Allah SWT binasakan. Fir'aun itu sampai detik terakhir sebelum tenggelam, masih Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Musa alaihissalam hantamkan tongkatnya, naik air itu dilihat sama dia. Mestinya dia sudah luar biasa kaget melihat air bisa berdiri seperti tembok yang besar. Dia mestinya taubat. Allah masih kata sama tidak, sengaja cekap ya, ngotot untuk memburu Musa alaihissalam. Tenggelamkan sama Allah, masuk neraka. Nah orang yang seperti ini sudah masuk neraka memang wajar gitu kan. Karena memang ada orang yang membangkang, ada orang yang patuh. Allah SWT memberikan seperti itu, wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala.